Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabili dengan NIM 12012250035 dari kelas SI 22001. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai pengenalan data mining. Yang pertama ada pengertian data mining. Data mining adalah proses menemukan pola, tren, dan informasi yang berharga dari sejumlah besar data yang tersembunyi di dalam suatu kumpulan data. Tujuan dari data mining adalah untuk menggali informasi berharga dan pola tersembunyi dari kumpulan data besar. Informasi ini kemudian digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, memprediksi tren, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan teknologi. Nah, sekarang ada data mining sebagai multiple disiplin. Data mining adalah bidang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari statistik, machine learning, database, hingga artificial intelligence, dan natural language processing atau NLP. Di setiap disiplin ilmu memiliki peran penting dalam menemukan pola di dalam data. Yang pertama ada statistik. Teknik statistik itu berfungsi untuk menganalisis pola data. Contohnya, analisis regresi untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan lokasi. Kemudian ada disiplin machine learning. Fungsinya adalah membuat model prediktif dan otomatisasi menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Sebagai contoh, algoritma random forest untuk memprediksi apakah seorang pelanggan akan berhenti menggunakan layangan atau customer count. Yang ketiga ada database system. Fungsinya yaitu mengelola dan menyimpan data dalam jumlah besar untuk diambil dan dianalisis lebih lanjut. Contohnya, penggunaan basis data SQL untuk menyimpan transaksi penjualan e-commerce dan kemudian menggunakan data mining untuk mencari pola pembelian. Kemudian selanjutnya ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Fungsinya yaitu menggunakan algoritma AI untuk memahami pola kompleks dan melakukan prediksi cerdas. Contohnya, rekomendasi produk pada platform seperti Amazon atau Netflix berdasarkan aktivitas customer. Kemudian ada Natural Language Processing atau NLP yang berfungsi menganalisis dan memahami data teks seperti ulasan produk atau dokumen. Contohnya, yaitu analisis sentimen menggunakan NLP pada ulasan produk Amazon untuk menentukan apakah pelanggan puas atau tidak. Kemudian ada evolusi data mining. Yang pertama, database teknologi. Data mining muncul sebagai respon terhadap pertumbuhan pesat volume data yang disimpan sebelum dalam database. Teknologi database menyediakan infrastruktur untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan di dalam proses data mining. Kemudian yang kedua, ada artificial intelligence. Kecerdasan buatan memberikan alat dan teknik untuk membangun model yang kompleks dan mampu belajar dari data. Contohnya penggunaan algoritma genetika untuk optimasi parameter model. Pada awalnya, database teknologi seperti SQL digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Namun, hanya memungkinkan query sederhana tanpa analisis mendalam. Seiring pertumbuhan di era big data, data mining muncul untuk menemukan pola dan tren tersembunyi yang tidak bisa diakses hanya dengan query dasar. Misalnya SQL yang hanya bisa menyimpan data transaksi, tetapi data mining dapat menganalisis pola perkembangan pelanggan. Dengan hadirnya AI, data mining menjadi lebih canggih, mampu mengidentifikasi pola kompleks melalui machine learning, memproses data otomatis, serta menganalisis data yang tidak terstruktur seperti teks dan gambar yang tidak bisa dijangkau oleh sistem basis data tradisional. Kemudian ada fungsi data mining berdasarkan metodenya. Ada 6 metode. Metode yang pertama adalah korelasi. Fungsinya mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Contohnya analisis korelasi antara harga saham dengan tingkat suku bunga. Yang kedua ada clustering.
yaitu pengelompokan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Contohnya yaitu segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku pembelian. Metode yang ketiga yaitu regresi. Fungsinya memprediksi nilai suatu variabel numerik berdasarkan variabel lain. Contohnya, prediksi harga rumah berdasarkan luas, lokasi, dan jumlah kamar tidur. Metode yang keempat yaitu klasifikasi. Berfungsi untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, klasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Kemudian ada time series analysis. Berfungsi untuk menganalisis data yang terurut berdasarkan waktu. Contohnya, prediksi penjualan produk pada bulan berikutnya. Kemudian yang terakhir ada metode association, yang berfungsi untuk menemukan hubungan antar item dalam suatu dataset. Contohnya, analisis keranjang belanja untuk menemukan produk yang sering dibeli bersama. Kemudian ada pentingnya data mining dalam business intelligence. Yang pertama, peningkatan pengambilan keputusan. Fungsinya adalah data mining ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan relevan. Contohnya, perusahaan seperti Walmart dan Target telah lama menggunakan data mining untuk mengoptimalkan persediaan, merencanakan promosi, dan memahami perilaku konsumen. Kemudian yang kedua ada optimalisasi operasi. Data mining berfungsi untuk mengidentifikasi efisiensi dan peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis. Contohnya, pabrik otomotif menggunakan data mining untuk memprediksi kerusakan mesin dan melakukan perawatan sebelum terjadi kerusakan besar. Yang ketiga, data mining berfungsi untuk pemahaman pelanggan. Dan data mining ini dapat membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan dan preferensi mereka. Contohnya, Netflix yang merekomendasikan film atau series yang mungkin kita suka berdasarkan riwayat tontonan kita. Kemudian yang terakhir, data mining berfungsi sebagai pengembangan produk baru. Dan data mining ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk yang inovatif. Contohnya yaitu perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan data umpan balik atau feedback dari pelanggan untuk mengembangkan rasa baru yang disukai konsumen. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.